Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersua pada pembahasan salah satu karya ulama Nusantara yang mengajar di Masjidil Haram, yaitu Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Mandili Asy-Syafi'i Al-Makki rahimahullahu ta'ala. Kita pada pertemuan kali ini insyaallah akan membahas berkaitan dengan Tauhid Ar-Rububiyah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa para ulama rahimahumullahu ta'ala dalam memudahkan pembelajaran Tauhid, mereka membagi Tauhid itu menjadi tiga. Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili rahimahullah mengatakan tentang penjelasan para ulama bahwa tauhid menjadi tiga. Dalam kitab beliau Syarah Aqidah Thahawiyah, beliau mengatakan, dan ketahui olehmu bahwasanya tauhid itu terbagi ia tiga bahagi. Pertama, tauhidur rububiyah, artinya mengesahkan Allah Ta'ala dengan segala perbuatannya. Dalam bahasa Arab biasa disebut dengan ifradullah bi'af'alillah. Kedua, tauhidul uluhiyah, artinya mengesahkan Allah Ta'ala dengan segala perbuatan hamba. Dalam bahasa Arab disebut atau diartikan ifradullah bi'af'alil ibad. Yang ketiga adalah tauhid al-asma' was sifat, artinya mengesahkan Allah Ta'ala dengan segala nama dan sifatnya. Nah, kemudian beliau merinci tiga macam tauhid ini di dalam kitab beliau Syarah Aqidah Thahawiyah. Selain daripada itu, beliau juga merinci dan membahas masalah tauhid yang ketiga ini, tiga macam tauhid ini dalam kitab Anak Kunci Surga yang kita beri judul dengan Al-Aqidah Al-Mandiliyah. Beliau mengatakan tauhidur rububiyah artinya mengesahkan Allah Ta'ala pada perbuatannya. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki perbuatan yang menjadi prerogatif Allah Ta'ala. Tidak ada yang bisa melakukan perbuatan itu, tidak ada yang bisa mempraktekkan sesuatu tersebut kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ini pada sesungguhnya teringkas pada tiga macam. Teringkas pada tiga macam. Apa tiga macam itu? Tiga macam itu ialah kita mengesahkan Allah Ta'ala dalam masalah penciptaan. Tidak ada yang menciptakan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ketahuilah bahwa bagi Allah Ta'ala ada bagi Allah Ta'ala segala bentuk penciptaan, wal amru segala urusan, tabarakallahu rabbul alamin, maha tinggi Allah Rabb semesta alam. Kemudian yang kedua, kita mengesahkan Allah Ta'ala dan meyakini bahwa Allah lah satu-satunya yang menguasai alam semesta ini, yang menguasai ciptaannya. Karena dialah yang menciptakannya, maka dialah yang menguasainya. Tidak ada yang menguasai laut selatan, pantai selatan, atau dalam bahasa Jawa segoro selatan, ataupun segoro utara, ataupun gunung-gunung, atau bukit-bukit, ataupun daratan, bahkan langit. Tidak ada yang menguasainya kecuali Allah Ta'ala. Kutub utara, kutub selatan, timur, barat, semuanya dikuasai oleh Allah Ta'ala. Maka tidak ada yang menurunkan hujan kecuali Allah Ta'ala. Tidak ada yang menahan hujan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang memberikan musim dingin kecuali Allah Ta'ala. Tidak ada yang memberikan musim panas kecuali Allah Ta'ala. Tidak ada yang menerbitkan matahari dan menjalankannya dari timur ke barat kecuali Allah Ta'ala, dan demikian seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah kita mengesahkan Allah dan meyakini bahwa Allah lah satu-satunya yang mengatur alam semesta ini. Tidak ada yang mengatur selain Allah Ta'ala. Wali tidak akan mampu. Siapapun, solehnya sesoleh apapun, malaikat bahkan, rasul bahkan, orang wali bahkan tidak
bisa mengatur alam semesta ini. Adapun jika Allah Subhanahu wa taala memerintah untuk menurunkan hujan, untuk memberikan, misalnya untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, maka itu bukan atas dasar kekuatan yang ada pada diri mereka, bukan atas dasar kemampuan mereka, tapi atas dasar apa yang Allah mampukan kepada mereka. Kemudian Syekh mengatakan, ya, tauhid rububiyah artinya mengesahkan Allah Ta'ala pada perbuatannya, ifradullah bi af'alillah. Ya. Dan bahwa Allah Ta'ala, beliau mengatakan, dan bahwa Allah Ta'ala ketunggalan, artinya Maha Esa pada segala perbuatannya. Apa di antara perbuatan Allah itu yang tidak ada yang bisa melakukannya selain Allah Ta'ala? Beliau mengatakan, tiada ada yang menjadikan melainkan Allah Ta'ala. Tidak ada yang menciptakan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Al-A'raf ayat 54. Ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ketahuilah bahwa bagi Allah itu urusan menciptakan, urusan permasalahan menciptakan itu adalah urusan Allah Ta'ala. Tidak ada yang menciptakan langit, bumi, manusia, dan seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini melainkan Allah Ta'ala. Wal amru, dan Allah lah yang mengatur seluruhnya. Tabarakallahu rabbul alamin. Maha tinggi Allah, Rabb semesta alam. Allah juga mengatakan di surat Al-Hasyr ayat 24, Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Dialah Allah Al-Khaliq, Maha mencipta, Al-Bari, Maha yang memberi, Al-Bari yang Maha memulai segala sesuatu, memulai penciptaan, memulai memberikan hujan dan sebagainya, Al-Musawwir, dan Maha yang memberikan rupa. Lahul asma'ul husna, milik Allah lah nama-nama yang indah. Allah juga mengatakan di surat An-Nahl ayat 20, walladzina yad'una min dunillahi la yakhluquna syai'aw wa hum yukhlaqun. Dan Tuhan-Tuhan yang mereka sembah daripada selain Allah, la yakhluquna syai'a. Mereka itu yang disembah oleh orang-orang musyrik tidak bisa menciptakan sesuatu apapun. Wahum yukhlaqun, bahkan mereka itu yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Maka patung, Yesus, ya, Isa, Buddha, kemudian apalagi pura dan yang lain sebagainya, mereka tidak bisa menciptakan mereka sendiri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surat Al-Hajj ayat 73 yang lebih keras nadanya daripada di surat An-Nahl ayat 20. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hajj? Allah mengatakan, Ya ayuhan nasu duriba mathalun fastami'u lah. Innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dhubaban walau ijtama'u lah. Wa iyaslubhumudz dhubabu syai'an la yastanqidhuhu min. Dha'fat talibu wal matlub ma qadarullaha haqqa qadrihi innallaha laqawiyyun aziz. Apa makna daripada ayat ini? Maknanya ialah, wahai manusia seluruhnya, telah dibuat suatu perumpamaan, maka dengarkanlah perumpamaan itu. Apa itu? Sesungguhnya segala yang kamu seru, yang kalian sembah selain Allah, tidak dapat menciptakan seekor lalat pun. Innal ladzina tad'una min dunillah la yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah. Tuhan-Tuhan yang kalian sembah selain Allah itu tidak akan mampu menciptakan apa-apa. Bahkan lalat yang kecil saja, yang ringan saja, yang ukurannya sepele, mereka pun tak akan mampu melakukannya. Walau istama'ulah, meskipun mereka gotong royong untuk menciptakan, berusaha untuk mengadakan lalat dengan kekuatan mereka, dengan kemampuan mereka, maka mereka tidak akan bisa melakukan hal tersebut, tidak akan bisa mewujudkannya. Lalu apa alasan sampai kalian menyembah mereka padahal mereka tidak menciptakan apa-apa? Bahkan kalian sendiri, siapa yang menciptakan kalian? Bukan mereka. Bahkan patung-patung itu kalianlah yang menciptakan mereka. Dengan artian kalianlah yang membentuk mereka dari kayu menjadi patung, dari biji-biji besi menjadi patung-patung itu.
Lebih parah lagi, wa iyaslubhumudz dzubabu syai'an la yastanqidhuhu min. Ya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, lalat yang kecil, bisa apabila lalat itu berkehendak untuk dengan izin Allah untuk merampas apa yang ada pada Tuhan-Tuhan kalian, patung-patung yang kalian sembah, pohon-pohon yang kalian muliakan, kuburan-kuburan yang kalian sembah, la yastanqidhuhu min. Maka sesembahan-sesembahan yang kalian sembah itu, Tuhan-Tuhan yang kalian sembah itu, mereka tidak akan dapat merebutnya kembali dari lalat yang kecil yang sangat hina tadi, yang dianggap orang sebagai hewan hina. Dha'ifat talib wal matlub, ya. Baik yang disembah maupun yang menyembah sama-sama lemah. Kemudian apa? Ma qadarullaha haqqa qadrihi innallaha laqawiyyun aziz. Sungguh mereka itu tidak mengagungkan Allah sebagaimana semestinya. Ya innallaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Kenapa mereka tidak bisa atau tidak mengagungkan Allah seperti seharusnya, sebagaimana semestinya? Ya karena mereka menyekutukan Allah, menganggap Allah Ta'ala memiliki sekutu-sekutu. Orang-orang musyrik di zaman Nabi SAW menganggap Allah memiliki putri, yaitu para malaikat. Padahal mereka sendiri tidak mau kalau memiliki anak-anak perempuan. Sehingga Allah Azza wa Jalla mengatakan, tilka idzan qismatun dhiza. Hal semacam itu merupakan pembagian yang sangat curang. Orang-orang musyrik tidak menginginkan memiliki putri, bahkan dianggap hina, tetapi mereka menisbatkan kepada Allah memiliki putri. Kemudian pada sisi lain Allah Subhanahu wa taala mencela, mengajak orang-orang yang melakukan kemusyrikan, menyembah selain Allah, mengakui ada yang menciptakan atau yang menyekutukan Allah Taala dalam masalah penyembahan. Allah Azza wa Jalla mengajak mereka berfikir dalam surat Al-Waqi'ah. Ya. Apa yang Allah katakan? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Bukan ini ya. Allah Azza wa Jalla mengatakan, inna ansha'nahunna insya'a. Sesungguhnya kamilah yang menciptakan hal-hal tersebut. Kemudian Allah Azza wa Jalla juga mengatakan di surat Al-Waqi'ah. Apa bunyinya? Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, afara'aitum ma tumnun a antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Surat Al-Waqi'ah ayat 58. Maka adakah kamu perhatikan tentang benih manusia yang kamu pancarkan? Ya, antum takhluqunahu, apakah kalian yang menciptakannya atau bahkan kami yang menciptakannya? Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu dan kami tidaklah lemah. Ala an nubaddila amsalakum wa nunsyi'akum fi ma la ta'lamun. Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang seperti kamu di dunia dan membangkitkan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui. Walaqad alimtumun nash'atal ula falaula tadhakkarun. Dan sungguh kamu telah tahu penciptaan yang pertama, mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Ya. Kemudian Allah mengatakan, afara'aitum ma tahruthun a antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Ya. Pernahkah kamu memperhatikan benih yang kamu tanam?
Kamukah yang menumbuhkannya ataukah kami yang menumbuhkannya? Ketika kita menanam biji-bijian di sawah, kemudian biji-bijian itu tumbuh menjadi tumbuhan, apakah kita yakin apakah mereka yang menanam itu yakin kalau mereka lah yang menumbuhkannya? Tidak ada yang yakin. Bahkan Allah mengatakan, ya, antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Kaliankah yang menanamnya ataukah kami yang menanamnya? Lau nasya'u laja'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun. Ya, sekiranya kami menghendaki, niscaya kami hancurkan sampai lumat, maka kamu akan heran tercengang. Inna lamughramun bal nahnu mahrumun. Ya, sekiranya sambil berkata, sungguh kami benar-benar menderita kerugian, bahkan kami tidak mendapatkan ya hasil apapun. Ini adalah penjelasan dari Allah Ta'ala tentang segala sesuatu yang terjadi, baik yang baru maupun yang lama, datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tumbuhan yang kita tanam itu sesungguhnya Allah yang mentakdirkan, Allah yang menciptakan tumbuhan tersebut. Allah juga mengatakan, kul hal min syurakaikum may yabda'ul khalqa tsumma yu'iduh. Katakanlah wahai Muhammad, adakah di antara sekutu-sekutu yang makhluk-makhluk yang kalian jadikan sekutu-sekutu Allah itu man yabda'ul khalq, bisa menciptakan, tsumma yu'iduhu, kemudian memulihkan atau mengembalikan seperti sedia kala. Maka kemudian kita harus yakin dalam mentauhidkan Allah, tauhid rububiyah ini, ya, bahwa Allah lah ketunggalan Ia pada segala, yang menjadikan, tidak ada yang menjadikan, tidak ada yang mengadakan makhluk, dari yang tidak ada menjadi ada, tidak ada yang memunculkan makhluk baru kecuali Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, contoh yang dibawakan Syekh terkait masalah tauhid rububiyah adalah, dan tiada yang memberi rezeki melainkan Allah Ta'ala, dan tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah Ta'ala, seperti yang Allah katakan di surat Al-Ankabut ayat 17, innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqan fabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduhu washkurulah ilaihi turja'un. Sesungguhnya Tuhan-Tuhan yang kalian sembah daripada selain Allah, la yamlikuna lakum rizqa, mereka tidak memberikan kepada kalian rizki, tidak bisa menguasakan kepada kalian rizki. Fabtaghu 'indallahi rizqa, oleh karena itu, karena mereka tidak mampu, mereka tidak akan bisa mewujudkan rizki bagi kalian, maka carilah rizki itu dari sisi Allah Ta'ala, karena dialah yang satu-satunya memberikan rizki. Wa'buduhu, tapi jangan lupa sembahlah Allah Ta'ala. Washkuru lahu, dan bersyukurlah kepadanya. Ilaihi turja'un, hanya kepadanya lah kalian akan dikembalikan kelak. Kemudian beliau mengatakan, dan tiada yang menghidupkan melainkan Allah Ta'ala. Dan sebelum melanjutkan pada poin yang ketiga yang Syekh jelaskan di sini, bahwa rezeki yang Allah berikan kepada kita itu tidak langsung serta-merta datang langsung dari Allah langsung kepada kita, tetapi lewat perantara. Maksudnya lewat wasilah, ya, lewat wasilah, entah itu lewat orang tua kita, lewat bos kita, lewat pemerintah kita, tetangga kita, atau kawan kita. Apa yang kita dapat dari mereka berupa rezeki, kenikmatan, maka sesungguhnya yang memberikan itu semata-mata hanyalah Allah. Allah yang menggerakkan hati mereka. Allah lah yang mentakdirkan mereka datang kepada kita, membawakan rezeki untuk kita. Bahkan banyak sekali peristiwa di mana kita mendapatkan rezeki dari tempat yang tidak kita sangka-sangka. Tiba-tiba datang orang menjumpai kita untuk menyerahkan kepada kita sejumlah uang atau sejumlah rezeki. Maka walaupun dia tidak mengenal kita, kita tidak mengenal dia, tapi kita mendapatkan dari orang tersebut sebagai perantara dari Allah Ta'ala, sebagai orang yang Allah utus ya untuk memberikan sesuatu kepada kita. Kemudian poin yang ketiga, dan tiada yang menghidupkan melainkan Allah Ta'ala. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yuhyi wa yumit, dialah yang mematikan, dialah yang menghidupkan, dan dialah yang mematikan sebagaimana kita maklum. Ya, Allah Azza wa Jalla mengatakan di surat Al-Baqarah, di surat Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan
kehidupan dan kematian. Liyabluwakum, agar Allah Azza wa Jal menguji kalian. Allah Azza wa Jal memberikan kalian ujian, cobaan. Ya, apa tujuannya? Agar Allah mengetahui siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Allah juga mengatakan di surat Ad-Dukhan ayat 8, La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Yuhyi, dialah yang menghidupkan, wa yumitu, dialah yang mematikan. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin, dialah Rabb kalian dan Rabb nenek moyang kalian yang awal-awal mula. Maka tidak ada yang memberikan kematian kecuali Allah Ta'ala. Ibrahim mengatakan kepada raja yang lalim di masanya, jadi surat Al-Baqarah, bahwa Allah Ta'ala memberikan hidup. Apakah kamu bisa memberikan hidup? Ini menunjukkan apa? Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam berkata kepada Allah, wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi ya Rabb, tunjukkan padaku bagaimana engkau menciptakan, bagaimana engkau mengembalikan makhluk yang sebelumnya mati menjadi hidup lagi. Kemudian Allah bertanya padanya, padahal Allah mengetahui jawabannya, qala awalam tu'min, adakah kamu tidak percaya bahwa aku Maha menciptakan dan bisa mengulangi ciptaan yang sebelumnya telah meninggal atau telah mati? Ibrahim mengatakan, qala bala, saya beriman ya Allah, hamba beriman, tetapi agar imanku lebih mantap lagi. Maka kita beriman yang menghidupkan ini semua hanyalah Allah. Seberapapun kita berusaha untuk menyelamatkan orang dalam sakarat, orang yang dalam kecelakaan, orang yang dalam musibah sehingga nyawanya hampir-hampir musnah, maka haruslah kita tidak lupa bahwa yang memberikan kehidupan hanyalah Allah Ta'ala. Maka menghadaplah kita kepada Allah, datang kepada Allah, ketoklah pintunya untuk memberikan penghidupan kepadanya, untuk memberikan umur yang panjang. Oleh karena itu, untuk memperpanjang rezeki bukan dengan memasang susu atau datang kepada kuburan atau datang kepada dukun untuk memperpanjang umur, tetapi datanglah kepada Allah, mintalah umur yang panjang yang selalu dihiasi dengan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Lakukanlah hal-hal yang oleh Rasulullah SAW perintahkan agar umur itu menjadi panjang. Di antaranya adalah silaturahmi. Kemudian poin berikutnya berkaitan dengan tauhidur rububiyah yang disampaikan oleh Syekh adalah, dan tiada yang mematikan melainkan Allah Ta'ala. Demikian juga mematikan. Demikian juga dengan mematikan hanya Allah. Yuhyi wa yumit, dialah yang menghidupkan dan yang memberikan memberikan kematian. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum min alam tara ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allah. Alam tara ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allah. Ya, di surat Al-Baqarah. Di juz yang ketiga, di halaman yang kedua, di surat Al-Baqarah, Allah Jalla wa Ala mengatakan, Alam tara ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk idh qala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghribi fahubihital ladzi kafar. Ibrahim, tidakkah kamu memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim mengenai Tuhannya, karena Allah telah memberinya kerajaan atau kekuasaan. Ketika Ibrahim berkata, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan yang mematikan. Maka yang mematikan hanyalah Allah Ta'ala. Tidak ada yang bisa mematikan kecuali Allah Ta'ala. Adapun orang meninggal karena kecelakaan atau karena dibunuh atau yang lainnya, maka itu berdasarkan apa yang sudah menjadi ajalnya. Jika ajal seseorang sudah datang, maka dia pun akan mati. Maka dia pun akan meninggal. Dan membunuh ataupun kecelakaan merupakan salah satu daripada jalan bagaimana Allah Ta'ala mematikan seseorang ataupun mengambil nyawa seseorang. Maka banyak sekali peristiwa-peristiwa, dan yang namanya kecelakaan tidak harus mati kan, menunjukkan bahwa apa? Kematian betul-betul datang dari Allah Ta'ala. Ada orang yang kecelakaan kemudian dengan sangat parah sekali, dengan sangat mengerikan, tetapi toh dia kemudian selamat dari kecelakaan tersebut. Ada orang
kecelakaannya ringan tapi kemudian meninggal. Apa maknanya? Apa artinya? Artinya yang memberikan kehidupan dan kematian hanyalah Allah Ta'ala. Tidak ada yang lainnya. Banyak orang yang berusaha untuk bunuh diri tapi toh kemudian dia tidak meninggal walaupun sudah berusaha minum racun ataupun menusuk dirinya dengan berbagai senjata tajam tapi kemudian dia tidak meninggal. Apa maknanya? Karena yang memberikan kematian hanyalah Allah Ta'ala. Yang menakdirkan dia adalah Allah Ta'ala. Jika ajal telah datang, maka dia pasti akan mati. Apapun kondisinya, apapun keadaannya. Tetapi jika datang atau ajal belum datang, maka dia tidak akan meninggal meskipun apapun kesulitannya, apapun kecelakaannya, apapun musibah yang menimpanya. Kemudian poin berikutnya adalah, dan tiada yang menurunkan hujan melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini juga sebagaimana yang Allah singgung juga. Yang Allah singgung di dalam surat apa? Surat Al-Waqi'ah yang tadi kita lewati. Di dalam surat Al-Waqi'ah banyak sekali Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang kekuasaan dan tanda-tanda kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa bunyi ayat tersebut yang menjelaskan akan hal ini? Ya. Allah Azza wa Jalla menceritakan Allah mengatakan, afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun a antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun law nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun. Surat Al-Waqi'ah ayat 68 sampai ayat 70. Apa makna daripada ayat ini? Pernahkah kamu memperhatikan, wahai manusia, air yang kamu minum? Kamukah yang menurunkannya dari awan ataukah kami yang menurunkannya? Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin. Mengapa kamu tidak bersyukur? Maka pernahkah kamu memperhatikan? Ya, ini ya, selesai ya. Ayat 68 sampai ayat 70. Ya. Maka tidak ada yang menurunkan hujan kecuali Allah Ta'ala. Adapun mereka-mereka yang mengaku menurunkan hujan, dukun-dukun yang menurunkan hujan ataupun yang lainnya, maka itu adalah semata-mata kedustaan yang timbul dari mulut-mulut mereka yang tidak bertanggung jawab. Kemudian Syekh mengatakan, dan tiada yang memberi manfaat melainkan Allah Ta'ala. An-Nafi Ad-Dar. An-Nafi Ad-Dar. Allah Azza wa Jalla mengatakan di surat Yunus ayat 21. Wa idza adakna an-nasa rahmatan min ba'di dharra amassatuhum idza lahum makrun fi ayatina. Dan apabila kami berikan rahmat, kami rasakan rahmat, berikan rasa kasih sayang kepada manusia setelah mereka dharra, mengalami kesulitan, mengalami kesempitan yang menimpa mereka, idza lahum makrun fi ayatina. Kemudian mereka melakukan makar lagi pada tanda-tanda kekuasaan kami. Allah juga mengatakan, Qul famay yamliku lakum minallahi syai'an in arada bikum darran aw arada bikum naf'a. Surat Al-Fath ayat 11. Qul, katakanlah, siapakah yang menguasai bagi kalian? Famay yamliku lakum minallahi syai'a. Siapa yang bisa menguasai kalian dari Allah, yang merebut kekuasaan kalian dari Allah? In arada bikum darran. Seandainya Allah seandainya Allah Azza wa Jalla menginginkan pada kalian darran, ya, mudarat ataupun bahaya, au arada bikum naf'a, atau Allah menginginkan pada kalian manfaat ataupun maslahat. Tidak ada yang memberikan itu selain Allah Ta'ala. Makanya di antara nama Allah adalah An-Nafi' Ad-Dar, yang memberikan manfaat dan yang memberikan mudarat. Semuanya datang dari Allah Ta'ala. Karena itu termasuk daripada ciptaan Allah Azza wa Jalla. Barang siapa yang meyakini ada yang memberikan manfaat, ada yang memberikan mudarat kecuali Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan, meyakini selain Allah Ta'ala. Ya, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ibnu Abbas, ya, kalau seandainya manusia dari ujung sampai ke ujung lagi, seluruh manusia bersatu padu untuk memberikanmu manfaat, maka hal itu tidak akan mungkin mereka lakukan
kecuali kalau memang manfaat itu telah Allah tetapkan untuk kamu, kecuali jika manfaat itu telah Allah takdirkan untuk kamu. Dan ketahui pula kalau seandainya seluruh manusia itu bersatu padu untuk memberimu mudarat, maka ketahuilah hal itu tidak mungkin mereka wujudkan kecuali kalau memang mudarat itu telah Allah tetapkan untuk dirimu. Kemudian Syekh mengatakan, ya, dan tiada yang memberi mudarat melainkan Allah Ta'ala. Ini penjelasan yang sama dengan sebelumnya. Yang berikutnya Syekh mengatakan, dan tiada yang menjadikan sakit melainkan Allah Ta'ala. Wa idza maritu fahuwa yashfin. Ya, apabila aku sakit, diberi sakit oleh Allah, maka dialah yang menyembuhkanku. Maka penyakit, seperti kata Nabi SAW, la adwa wa la tiarah. Tidak ada penyakit menular. Apa maknanya? Penyakit itu semuanya datang dari Allah Ta'ala, atas ketetapan Allah Ta'ala, atas takdir Allah Ta'ala. Maka virus yang berkembang tidak mungkin dengan sendirinya bisa menular kepada yang lain kecuali atas dasar izin dari Allah Ta'ala, atas dasar kekuasaan Allah Ta'ala. Tidak bisa dia pindah dengan sendirinya, ya, karena dia pun di bawah kekuasaan Allah Ta'ala, dia pun di bawah, ya, kendali Allah Ta'ala. Makanya, ya, Nabi SAW juga mengatakan, jangan kalian dekat-dekat apabila terjadi wabah, jangan kalian mendekati daerah merah tersebut, dan juga jangan keluar darinya. Ini menunjukkan bahwa wabah, penyakit ataupun yang lainnya yang dianggap orang menular, maka ketahuilah bahwa yang menularkan itu adalah Allah Ta'ala. Allah yang memberikan kekuasaan, Allah lah yang mengatur bahwa virus itu kemudian menular kepada yang lain. Semoga Allah Azza wa Jalla melindungi kita dari berbagai penyakit. Kita berdoa kepada Allah. Jangan lupa di hari-hari seperti ini, di sekarang hari-hari di masa-masa yang sulit seperti ini, kita selalu berdoa kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Syekh juga mengatakan, dan tiada yang menyembuhkan melainkan Allah Ta'ala. Seperti kata Ibrahim, wa idza maritu fahuwa yashfin, dialah yang memberiku sembuh ya apabila aku ditimpa sakit. Syekh juga mengatakan, dan tiada yang memberi bekas melainkan Allah Ta'ala. Nah, dan kalimat yang tiada yang memberi bekas, ya, sesungguhnya, ya, kita harus mengimani juga yang namanya sebab. Sebab itu memiliki pengaruh dengan adanya Allah Ta'ala. Ya, pengaruh itu datangnya dari Allah Ta'ala. Maka kita ketika makan, kita kenyang, maka itu pertama adalah karena sebab daripada makan. Kemudian Allah memberikan kekenyangan kepada kita. Syekh mengatakan, maka hantu, plesit, tok keramat, dan tok nenek ini adalah bahasa-bahasa Melayu lama, ya. Yang maknanya adalah, ya, benda-benda keramat atau makhluk-makhluk yang dikeramatkan oleh banyak orang. Tiada memberikan bekas mereka itu pada mendatangkan penyakit. Mereka tidak bisa mendatangkan penyakit. Dukun, tukang santet, tukang tenun, ataupun yang lainnya, mereka tidak mampu memberikan penyakit dan juga tiada pada menyembuhkan, tidak memberi kesembuhan. Kuburan, dukun atau yang pun lainnya tidak bisa memberikan kesembuhan, karena yang memberikan kesembuhan hanyalah Allah Ta'ala. Ya. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa yang menciptakan adalah Allah, dan ini diakui oleh seluruh manusia, yang menciptakan seluruhnya adalah Allah Azza wa Jalla. Yang menjadikan dari yang mewujudkan dari yang sebelum tidak ada menjadi ada hanyalah Allah Ta'ala. Bahkan orang-orang musyrik pun meyakini akan hal tersebut. Allah mengatakan di surat Az-Zukhruf ayat 9, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunnal azizul alim." Artinya, demi Allah, jika bertanya engkau akan kafir-kafir Mekah dengan perkataan engkau, wahai Muhammad, siapakah yang menjadikan segala langit dan segala bumi? Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Tanya kepada orang-orang musyrik yang menentang dakwahmu, yang tidak menerima dakwahmu, yang menolak dirimu. Niscaya orang-orang kafir itu berkata mereka itu pada menjawabnya, menjadikannya akan dia oleh Tuhan yang tiada baginya bandingan lagi, yang sangat mengetahui. Artinya apa? Tauhid rububiyah ini, keyakinan bahwa yang menciptakan, keyakinan bahwasanya yang mengatur, keyakinan bahwasanya yang menguasai hanyalah Allah, adalah sesuatu yang disepakati oleh seluruh manusia. Bahkan Fir'aun pun meyakininya. Di dalam hatinya meyakininya. Bahkan orang-orang ateis pun meyakini akan hal tersebut, meskipun lisannya mendustakan. Kalau Fir'aun, Allah kabarkan di surat An-Naml, "Wajahadu biha
wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa 'uluwa. Firaun itu mengingkari ya dakwahnya Musa, mengatakan ana rabbukumul a'la, sayalah Tuhan kalian yang maha tinggi, dan mengingkari adanya Allah itu dengan lisannya saja. Wajahadu biha, mereka Firaun mengingkari dakwahnya Nabi Musa. Ya, malu mengatakan Allah itu ada, malu mengatakan Tuhan yang menciptakan alam semesta itu ada. Dengan lisannya dia mengatakan tersebut. Tapi apa? Ya, wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa 'uluwa. Tetapi diri mereka itu mengakui, relung hati mereka yang terdalam mengakui akan adanya pencipta, akan adanya yang mengadakan dari yang tidak ada, dari yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Bahkan saya mendengar ada sebuah alat yang ditemukan oleh orang barat untuk mendeteksi ya keyakinan seseorang. Apakah benar dia itu tidak mengakui adanya Tuhan atau tidak? Apakah benar dia itu tidak mengakui adanya? Ternyata alat itu dites kepada orang-orang ya sebagai sampel. Ketika orang-orang ateis itu dites, ya disebutkan nama Allah, hati mereka bergetar dan bisa dideteksi dengan alat tersebut. Hati mereka merespon nama Allah Azza wa Jalla ketika disebut di hadapan mereka. Tidak bisa mengelak. Ini adalah penelitian, ini adalah bukti ilmiah. Walaupun lidah mereka, walaupun lisan mereka tidak mengakui secara jujur. Ya. Syekh mengatakan bahkan tiada ada perbuatan bagi yang lain daripada Allah Ta'ala. Yang kita lakukan ini, perbuatan kita ini, ya apakah itu adalah kekuasaan kita? Tidak. Itu pun termasuk daripada apa? Termasuk daripada ciptaan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah lah yang menjadikan ia akan kamu dan akan perbuatan kamu. Surat As-Saffat ayat 96. Maka kita juga ciptaan atau perbuatan kita ini, gerak-gerik kita ini semuanya adalah semata-mata daripada ciptaan Allah Ta'ala. Tetapi bukan berarti kita dipaksa oleh Allah Ta'ala, tetapi maknanya adalah kita tidak bisa menciptakan perbuatan kita, tetapi kita walaupun perbuatan kita diciptakan oleh Allah Ta'ala, tetapi kita memiliki ikhtiar, kita memiliki pilihan, dan pilihan kita ini selalu ikut pilihan Allah Ta'ala. Wa ma tasyauna illa an yasha Allahu rabbul alamin. Faman syaa minkum an yastaqim. Siapa di antara kalian yang ingin lurus mengikuti agama Rasulullah, silahkan. Wa ma tasyauna illa an yasha Allahu rabbul alamin. Tapi ingat, jangan lupa bahwa keinginan kalian itu tidak mungkin terwujud kecuali jika dikehendaki dan disetujui oleh Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Ini adalah ya bab tauhid rububiyah yang ada dalam kitab ini. Kemudian pada pertemuan berikutnya kita insyaallah ta'ala akan membahas tauhid yang kedua, macam tauhid yang kedua, yaitu tauhidul uluhiyah, yang maknanya mengesahkan Allah pada perbuatan hambanya yang disuruh, yaitu mengesahkan Allah dalam ibadah kepada Allah Ta'ala. Wallahu alam wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.